DOGE atau Departemen Khusus Penghematan melihat bahwa biasanya di zaman pemerintahan sebelum Biden ketidakefisienan adalah senilai 15% dari APBN Amerika. APBN Amerika adalah 7 triliun dolar per tahunnya atau 7.000 billion dolar per tahunnya. Bayangkan 15%-nya ketidakefisienan itu adalah untuk komisi para pembuat undang-undang atau lebih dikenal sebagai DPR, anggota parlemen, dan ada partai politiknya lah. Bagaimana di Indonesia? Isunya APBN itu ada jatah preman. Anggota parlemen itu mendapatkan sampai 20%. Jadi premanisme itu muncul, ada puluhan ormas atau bahkan dalam satu Indonesia kalau di total hampir 1.000 kali ormasnya. Ada yang lokal, ada yang nasional, dan banyak juga di bawah perlindungan para preman politikus juga. Di berbagai wilayah bisnis, ormas-ormas ini sangat mengganggu. Ya memang karena anggota partai dan preman ini dipelihara juga memang mereka itu dan dicontohkan di atas sana pada saat anggaran. Jadi jatah preman bukan hanya minta anggaran namun sampai ke perusahaan BUMN pun diperesin jatah premannya diminta. Itulah angka 20 bahkan 30% dari APBN diduga untuk mereka yang berkuasa dan kroni-kroninya. Jadi mana yang untuk rakyat? Kalau 60% APBN adalah untuk belanja rutin kepegawaian, ya tinggal 10-20% artinya. Inilah beberapa hal yang membuat negara ini tidak efisien. Sekali lagi adalah masalah undang-undang partai politik yang menjadi masalah di negara ini, di mana 15%-an dari APBN Indonesia yang cuma 200 billion dolar itu, atau Indonesia itu hanya 1/3 APBN Amerika, itu dibagi-bagi ke mereka. Yang masalah dari kepartaian di Indonesia sekali lagi adalah di Indonesia itu kebanyakan partai. Jadi belah-belahnya bikin ribet. Kebanyakan raja-raja kecil. Kalau Amerika kan cuma 2. Jadi belah-belahannya ya dia lagi, Partai Republik atau Partai Demokrat. Kalau di Indonesia dengan partai yang belasan platformnya pada mirip-mirip itu bersatu digabungkan, tapi kayaknya nggak bakal bisa deh. PKS pecah jadi berapa partai, Golkar pecah jadi berapa partai. Coba partai itu di nasional itu bikin 2 deh. Partai nasionalis satu sisi dan sisi lain adalah partai sosialis. Dah gitu aja, gabungkan dah tuh yang sekarang partai pengusung pemerintah jadi partai nasionalis atau nasionalis party, yang oposisi PDIP dan lainnya jadi partai sosialis. Kita tahu kok keduanya cinta tanah air kok. Dengan 2 partai bebelah 15% yang kita semua tahu berputar di kalangan mereka. Seperti Amerika 15% berputar di kalangan mereka. Ya nggak apa-apa lah. Tapi kita ke Amerika sebentar, di zaman Biden anggaran itu naik menjadi 30%. Ini ditebas habis oleh Trump administrasi, dibalikin ke 15%. Jadi 15% adalah korupsi yang diizinkan dan diperlukan. Bayangkan, dari 7 triliun dolar atau 7.000 billion, yang 2.100 billion itu dikorupsi oleh rezim Biden, dibagi-bagi. Apa nggak anjrit tuh? Sekarang ditebas lagi ke 15% untuk Republikan tentunya. Dan ketika wartawan bertanya kenapa masih disisakan 15%, coba tebak, apa jawaban Menteri Keuangan Amerika Scott Bessent? Oh, itu perlu untuk memutar roda ekonomi. Para anggota parlemen itu sangat boros untuk konstituennya. Kata-kata efisiensi dan spending di sini kita belajar. Ya, perlu efisiensi dan perlu spending juga. Jadi kalau di Indonesia sekarang menebas anggaran dari biaya perjalanan dinas, seminar, meeting, event ditebas, dibagi kemana? Katanya ke makanan bergizi gratis. Tapi kok petani nggak kaya juga ya? Terus kok pada tekor juga pengelola MBG itu? Terus yang pengelola dapurnya juga nggak kaya-kaya juga. Lah kemana duitnya? Ada yang bisa jawab? Perlu dibantu kayaknya Pak Prabowo dan makanan bergizi gratis ini. Tentunya Ibu Menkyu-nya juga perlu dibantu kayaknya. Atau dipecat. Peace.